Jadi nilai gila. Jadi kemarin kita tambah tahun berapa? 1823. Oke, mantap. 1823 ya. Oke, mantap. Oke, jadi kita mau sekarang ke kutipan baru ya. Kita buka di 17 MR 1.6. Tunggu ya, saudara-saudara. Jadi di sini nih kalau ada tanda jalan, ya tanda jalan ini ada hubungannya dengan teori-teori yang membawa kebingungan, setuju? Enggak, Kak. Oh enggak. Kalau Rachel jawabannya apa? Sebentar, Kak, aku masih bingung baca ininya kalimatnya. Oh oke. Kalau kita tanya sama Kak Sasha, apakah ada Dinda Manda juga? Ada C. Oh, oke. Kalau mau tanya sama Manda, waymarks ini berhubungan dengan apa? Menunjukkan Dengan apa? dengan posisi kita dalam sejarah nubuatan, Kak. Oke. Siapa yang setuju dengan Manda? Aku setuju C. Oke. Betul. Setuju, Mica. Wah, Sami setuju nggak? Setuju. Oke. Jadi waymark ini ada hubungannya dengan posisi kita. Betul? Dalam apa? Sejarah nubuatan. Sejarah nubuatan. Oke. Kalau misalnya William Miller, zamannya Mrs. White, nubuatan apa yang mereka pelajari? Yang dibuka, yang sebelumnya ditutup. Kita mau tanya sama Ronald. Kalau di zamannya Mrs. White dan William Miller, nubuatan apa yang dulunya ditutup terus dibuka di zaman mereka? 2.300 ya, Kak? Oke, tanya sama teman-teman. Teman-teman yang lain setuju? Setuju. Nah, Setuju, Kak. setuju. Jadi, kalau kitanya di sini kan, kitanya di sini siapa? Ini kan yang nulis siapa? Manusia. Yang nulis siapa? Anjir. Orang Advent kan? Atau Adventist kan? Ya. Mrs. White kan waktu itu kan? Dan Mrs. White, posisi Mrs. White itu ada dalam sejarah nubuatan 2.300. Nah, itu dia. Boleh? Itu dia ya. Ya. Nah, artinya kita orang Advent akhir zaman kan? Betul Iya. nggak? Artinya kita bisa lihat posisi kita juga di dalam sejarah nubuatan 2.300. Walaupun sudah digenapi, betul? Dulu kan? Karena apakah Tuhan bilang sejarah selalu terulang? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita mau ingatkan, kenapa kita belajar ini? Karena kita, sebagaimana Mrs. White sudah lihat posisi mereka dalam sejarah nubuatan, zaman mereka, kita harus bisa lihat posisi kita dalam sejarah nubuatan. Bagaimana?
Jadi patokan kita adalah zaman mereka. Boleh? Jadi ingat kenapa kita pergi ke sejarah? Apakah cuma sekedar belajar sejarah? No. Kita belajar sejarah untuk kita bisa tahu posisi kita di akhir zaman. Bagaimana? Dan itu namanya tanda jalan atau bahasa Inggrisnya apa aja? Semi? Waymarks. Nah, itu dia. Nah, waymark ini bisa diruntuhkan sama apa, Sami? Waymark ini bisa diruntuhkan dan diganti sama apa? Di bacaan ada. Kebingungan. Diruntuhkan, baca aja dulu. Jangan sampai diruntuhkan dan diganti dengan Oh, teori. ya yang lengkap dong. Teori-teori yang akan membawa kebingungan. Nah, artinya mari kita gambar. Mari kita gambar lagi ya. Jadi ada di sini waymark Advent, oke? Pergerakan Advent mula-mula, oke? Ini waymark mereka. Ya. Adventist, Alpha Adventist, oke? Mereka awal kan? Kalau mereka Alpha, kita apanya? Omega. Omega. Nah, ini dia. Nah, ini artinya yang mau diruntuhkan, kira-kira yang mana yang mau diruntuhkan? Yang mana mau diruntuhkan? Omega. A atau B? Alpha atau Omega? Jadi dibilang, waymark kebenaran yang menunjukkan posisi kita dalam sejarah nubuatan, waymark yang menentukan A ini harus dijaga hati-hati loh, Dinda. Gimana? Iya, betul, C. Karena waymark inilah yang akan menentukan posisi kita di Omega Adventist. Jadi, orang-orang banyak sekali menggantikan A dengan teori-teori yang membawa kebingungan. Gimana? Sehingga, apakah konklusi mereka adalah Tuhan Yesus sudah mau datang kalau mereka menggantikan tanda-tanda di Alpha Adventist yang harus dijaga baik-baik dan harus dipelajari lagi. Kalau digantikan dengan teori-teori palsu, apakah kesimpulan yang belajar teori-teori yang membawa kebingungan adalah Tuhan Yesus mau datang? Bukan. Bukan. Bagaimana yang lain? Bisa dapat itu nggak? Nggak paham. Apakah waktu pergerakan mula-mula Advent, pekabarannya membuat mereka siap akan kedatangan Tuhan? Setuju? Ya. Betul? Artinya dibilang, ini harus dijaga baik-baik ya, karena sejarah terulang kan, Tuhan bilang kan, nggak ada yang baru di kolong langit. Betul nggak? Ya, betul. Setuju? Jadi kalau kita belajar sejarah, ya, sejarah nubuatan ini, waymarks-nya di Alpha Adventist, itu menunjukkan waymarks di Omega Adventist sampai Tuhan Yesus datang. Gimana? Ya, Kak. Iya, bukan benar, Kak. Cek. Oke? Jadi itu yang harus dipelajari kan, Iren? Ya. Tapi itu kan bukannya yang di Alpha Adventist harusnya Yesus udah datang ya? Mereka pikirnya Tuhan Yesus datang kan? Tapi kan emang udah dekat. Apa? Tapi kan emang udah dekat ke kedatangannya Yesus setelah yang dari Pertama itu apakah mereka kabarkan Tuhan Yesus mau datang kedua? Betul nggak? Nah, itu dia.
Jadi apakah posisi mereka sudah siap sama seperti Tuhan Yesus mau datang? Ya. Dan apakah posisi mereka akan kedatangan Tuhan itu yang harus dimiliki oleh orang-orang Omega Adventist? Iya. Artinya, pengalaman yang di posisi A itu yang membuat mereka harusnya sudah siap di kedatangan kedua, pengalaman di A harus dimiliki orang di B. Gimana? Iya. Walaupun di A, Tuhan nggak datangnya ke bilik maha suci, kan? Nah, itu dia. Boleh? Itu dia. Boleh? Jadi itu yang terulang itu sikap mengabarkan mereka itu. Betul, dan pekabarannya apakah ada bilik selain bilik maha suci? Kalau Yesus sudah terakhir bekerja di bilik maha suci? Gimana, Kak? Apakah di Ka'bah ada bilik setelah bilik maha suci? Nggak ada. Nggak ada. Mau nggak mau harus datang kemana? Ini ya. Bumi, boleh? Jadi itu Mhm. Jadi itu mereka yang pertama yang Alpha Adventist itu ngiranya yang setelah 2300 itu bakal Yesus datang. Nah, Yesus ternyata Yesus ini pindah dari bilik suci ke maha suci. Betul. Dan sejarah terulang, kan? Iya. Itu dia. Artinya tanda-tanda bagaimana di A Tuhan Yesus mereka kira datang, tanda-tanda itu pun akan terulang di zaman kita Omega Adventist. Dan tanda-tanda yang menunjukkan apakah mereka ada tanda-tanda jalan kan di sini sampai kedatangan mereka akhirnya di 22 Oktober kan, kita tahu kan? Iya. Yang mereka pikir second coming kan di sini. Jadi ini mereka ada setiap langkah nggak yang mereka tempuh, betul nggak? Iya. Dan ini posisi mereka ini di dalam apakah ini di dalam 2300? Dalam perbuatan, betul? Iya. Betul? Nah, artinya posisi tanda-tanda jalan ini sampai 22 Oktober ini adalah tanda yang harus hati-hati dijaga, yang akan terulang juga di posisi Omega Adventist. Gimana? Jadi apakah kamu harus tahu A untuk tahu B? Iya. Nah, tapi di akhir zaman orang-orang akan gantikan pelajaran A menjadi teori-teori yang membawa kebingungan. Iya, Kak. Betul? Kalau misalnya teori-teori yang membawa kebingungan diajarkan di orang Omega Adventist, apakah kesimpulan mereka Tuhan masih lama datang atau Tuhan sudah mau datang? Lama datang. Itu dia. Boleh? Ya, Bang. Iya, Kak. Itu dia. Boleh ngerti ya? Iya, Kak. Itu dia. Oke. Kita mau minta kesediaannya. Coba Dinda ulang bagaimana kesiapan. Kok bisa di B ini orang bisa siap, Dinda? Dan gimana orang nggak bisa siap? Jadi gimana orang siap untuk kedatangan Tuhan dan bagaimana orang nggak siap? Tolong perhatikan Kak Dinda ya semuanya ya. Oke, C. Coba ya, C. Boleh. Jadi kan di 17 MR 1.6 ini di situ ada waymarks yang menunjukkan posisi kita dalam sejarah nubuatan. Nah, waktu ini ditulis, yang tuliskan adalah yang menulis ini kan Mrs. White, di mana artinya di sini kitanya adalah Mrs. White, yaitu Alpha Adventism, dan di sini sejarah nubuatannya adalah 2300. Nah, berdasarkan Isaiah 46:10 kan, Tuhan itu selalu declaring the end from the beginning. Artinya, di kita yaitu Omega Adventism akan mengulang waymark yang sama seperti Alpha Adventism.
Nah, terus di 17 MR itu juga ditulis di mana akan ada harus carefully guarded waymarks yang alpha adventism, karena jangan sampai diruntuhkan diganti dengan teori-teori yang akan membawa kebingungan. Jadi di sini teori yang diganti kan yang diganti-ganti artinya kan yang dari waymark yang alpha adventism itu. Nah, makanya itu harus carefully guarded yang waymark yang A. Terus yang mana lagi, Cek? Jadi gimana orang supaya nggak siap? Dan gimana orang supaya siap? Second coming di Omega Adventism. Supaya orang siap, mereka harus lihat sejarah yang ada di waymark alpha adventism. Kalau nggak siap, bilang, oh Tuhan masih lama kok datang, gimana caranya? Itu karena yang udah diganti itu teorinya, Toce. Nah, jadi mereka belajar apa di Omega Adventism sehingga mereka bilang, oh Tuhan masih lama. Mereka belajar teori yang sudah diganti itu, Cek. Yang membawa apa? Yang membawa kebingungan. Itu dia. Ya kan? Jadi artinya kalau kita belajar waymarks yang dalam sejarah nubuatan 2300 berakhir tahun berapa? 1843. 22 Oktober kan? Iya, Cek. Iya. Kita belum ke situ di di pelajaran Youth hari Senin masih belajar 70 tahun kan? Itu fondasinya itu. Ya. Nah, jadi artinya apakah sejarah nubuatan waymarks-nya ada di sebelum 22 Oktober? Iya, betul, Cek. Itu dia. Bagaimana, ngerti semuanya? Bisa? Yep. Itu ya. Ya, Kak. Makanya, apakah penting untuk belajar sejarah William Miller? Untuk tahu tanda-tanda jalan mereka adalah tanda jalan kita. Penting, Iya. Cek. Penting. Jadi apakah kalian ngerti nggak? Sekarang lebih ngerti. Oh iya, memang saya harus ngerti nih. Bagaimana pengalaman William Miller, itulah pengalaman saya di akhir zaman. Kalau pengalaman saya nggak sama kayak William Miller, kesimpulan saya akan apa? Bilang apa? Oh Tuhan masih lama kok datang, gimana? Iya. Nah, itu dia ya. Oke, Cece Linda, Evelyn Iren, silakan. Ya, Masuk nggak sih suaraku? masuk. Atau kecil? Oke. Jadi kita itu harus perhatiin tanda-tanda zaman yang Tanda jalan, waymarks. ya, tanda-tanda zaman, tanda jalan yang sebelum 2300. Di dalam sejarah nubuatan 2300, bukan sebelum 2300. Kenapa kok yang dalam sejarah nubuatan 2300? Kenapa kok yang di dalam sejarah nubuatan yang 2300? Jadi pengalaman orang Advent ada di tahun berapa? Disitulah kita lihat sebelum 2300-nya. Boleh, Iren? Tapi kenapa kok kita lihatnya yang di dalam 2300? Karena dibilang sejarah nubuatan. Nubuatan apa di William Miller? Selain 2300 yang mereka pelajari. 2300 saja. Iya. Betul nggak? Iya. Itu dia. Dan apakah itu menunjukkan posisi mereka dulu kan? Itu. Boleh? Makanya dibilang harus dijaga dengan hati-hati. Apakah ini penting artinya waymarks ini? Penting. 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 Penting, ya? Boleh?
Ya kan? Oh, jadi kita itu harus perhatiin tanda-tanda jalan yang di dalam 1.300 nubuatan itu. Betul. Jadi kita tahu kita Posisinya, iya, posisi dulu orang-orang Advent kan, kita kan Adventist people kan? Itu dia. Boleh? Oh iya ya. Jadi patokan kita sejarah nubuatan, posisi bagaimana dulu mereka dapat tanda-tanda jalan di dalam nubuatan 2300, kita pun ada mengulang zaman mereka kan? Iya, Kak. Ya itu dia. Sekarang bukan lagi nubuatan waktu 2300 kan? Nubuatan akhir zaman yang udah mau berakhir dunia ini kan. Itu dia. Tapi tanda-tandanya sama. Gimana? Boleh? Iya, Kak. Oke, boleh lanjut ya? Oke, kita tadi siapa yang baca ya? Sami ya? Aku pilih Oh, ini. Oke, silakan Matthew. Ronald. Oke, Ronald, Rachel. Oh, Rachel. Rachel. Kedengaran nggak, Kak? Boleh. Ini cited ini tuh ya. Oke, silakan. Saya atau ambil cited saya telah kayak dikutipkan gitu ya. Jadi dia dikasih tahu orang gitu lah ya. Oke, silakan Rachel. Saya telah dikutipkan teori-teori yang sangat keliru yang telah disajikan berulang-ulang. Mereka yang mendukung teori-teori ini menyajikan kutipan-kutipan kitab suci, tetapi mereka salah menerapkan dan salah menafsirkannya. Teori yang dianggap benar ternyata salah, namun banyak yang menganggapnya sebagai teori yang harus dibawa ke hadapan orang banyak. Nubuatan Daniel dan Yohanes harus dipelajari dengan rajin. Wih, jadi artinya banyak teori-teori yang bertentangan dengan waymarks jalan. Gimana? Walaupun pakai Alkitab, tapi bertentangan sama waymarks-nya Alpha Adventism. Gimana? Jadi mereka itu salah nafsirin Alkitabnya. Betul. Jadi pakai ayat juga, pakai kutipan roh nubuat juga, tapi salah menerapkan dan menafsirkannya dan nggak menunjukkan di mana posisi mereka di akhir zaman karena lupa sejarah nubuatan Alpha Adventism gimana? Yang harus berarti jaga hati-hati. Kalau misalnya mau tahu nggak misalnya kita kayak belajarnya benar kita cek ke yang Alpha Adventism itu Kak? Ya, jadi harus tahu Alpha Adventism dulu, baru kita bisa tahu posisi kita di Omega gimana. Ya, Kak. Itu dia. Ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah ngerti kutipan ini? Dan apakah waymark ini berhubungan dengan nubuatan Daniel dan Wahyu? Iya. Iya. Itu dia. Ya. Oke. Dan harus dipelajari dengan rajin. Wow. Ya. Wow. Oke, kita lanjut, kita punya William Miller. Jadi ini kita punya yang minggu lalu, kita mau copy aja. Terus kita baca tentang William Miller. Jadi ini namanya apa? Waymark, betul? Tanda jalan, betul nggak? Apakah di sini kita tahu 1798 ada yang terbuka bukunya, ini semua, betul nggak? Betul. Nah, ini semua. Oke, jadi ini kita mau ini ya, taruh langsung. Oke. Ya, ini. Jadi kita terakhir tahun berapa? 1849. Bukan yang tambahan tanggal baru, tahun baru tanggal berapa? 1823.
Itu tahun di mana apa? Minggu lalu. Tahu di mana William Miller itu kalau nggak salah itu apa kayak belajar ulang nggak sih? Mhm. Yang belajar ulang nggak sih? Iya, Bagaimana yang teman-teman yang lain? memastikan benar atau enggak. Oh, konfirmasi kebenaran yang sudah dipelajari. Nah, itu dia. Apakah 5 years spent thus left him fully convinced of the correctness of his position? Itu GC 329.3 atau minggu lalu kita baca kan? Setelah dia udah tahu dia punya, setelah 2 tahun dia belajar, berapa tahun lagi dia belajar? 5. 5 tahun lagi, ya kan? Jadi nggak sembarangan William Miller ya. Oke. Mari kita baca kutipan berikut dia punya sejarah, oke? Kira-kira 29 berapa, Kak? Titik 3. Oke. Apakah bisa lihat? Sekarang 330.1 ya. Apakah semua udah nonton ceritanya William Miller belum? Belum selesai. Oh, oke. Yang Go Tell It to the World itu. Udah, Kak. Oh, udah ya? Udah pernah. Udah ya, wow. Oke, nanti kita akan akan lihat bagian dari cerita di film itu di kutipan ini. Oke, mari kita baca ya. Oke, siapa Ronald berikutnya? Rachel ya tadi. Silakan Rachel, pilih siapa berikutnya? Pilih di Sonder ada siapa aja, Kak? Ada Semin, Aca, Itin, dan Kokore. Kak Itin aja deh, Kak. Oke, Kak Itin, silakan. Demikian. Dan sekarang kewajiban untuk memberitahukan kepada orang lain apa yang dia yakini dengan begitu jelas diajarkan dalam kitab suci. Mendesak dirinya sendiri dengan kekuatan baru padanya. Ketika saya sedang tentang bisnis Jadi ini saya sedang melakukan bisnis saya gitu lah. Melakukan iya. pekerjaan saya gitu aja lah boleh. Ketika saya sedang ketika saya sedang melakukan pekerjaan saya, katanya itu terus terngiang di telinga saya. Pergi dan beritahu dunia tentang bahaya mereka. Wow. Akhirnya dapat kutipannya ya. Senang nggak? Ini kan? Apakah ini kan go tell to the world ya, tell it to the world, betul? Ini dia. Jadi apakah bisa nggak memberitahu kepada orang lain kalau kita sendiri bingung-bingung? Nggak bisa, Kak. William Miller belajar berapa tahun untuk dia benar-benar yakin dan baru kabarkan? 7 tahun. Dan apakah setelah 7 tahun, apakah, aku mau kelihatan keren, mau kabarkan nih yang aku tahu, aku mau kayak pendeta itu. Apakah ada kayak gitu atau suara yang mengconvince dirinya? Suara. Betul nggak? Kalau nggak ada suara itu, apakah dia belajar dan percaya untuk dirinya? Ya. Itu dia. Oke, Rachel, Linda, Evelyn, Iren, silakan. Itu William Miller itu tahu tanda jalannya itu. Dia lagi membuat tanda jalan itu, sayang. Oh. Betul nggak? Ya. Waktu dia membuat, dia lagi nggak tahu kan? Dia lagi menggenapi sejarah nubuatan yang kita akan pelajari. Itu dia, ya. Oke. Kita akan baca lagi
Ini ada di Yeskiel 33 ayat 89 ya. Kenapa kita harus kabarkan? Oke, Itin pilih siapa? Jadi urutannya apa? Urutannya apa? Kita mau tanya Sami, urutannya harus apa dulu lalu saya apa? Ya, Mice. Ya, urutannya orang kalau harus apa dulu baru dia apa? Orang harus belajar baru bisa mengabarkan. Nah, belajarnya apakah dia mengerti atau enggak? Dia harus mengerti. Dan apakah, coba kata-katanya ini, dia yakini dan begitu jelas, toh? Iya. Nah, jadi Sami bisa enggak, kalau misalnya belum yakin, belum begitu jelas, sudah mau kabarkan, bisa? Tidak bisa. Nah, jadi Sami harus apa sebelum kabarkan? Yakin dan jelas. Mantap, Sami. Ya? Boleh? Ya, boleh. Ya. Boleh. Boleh, Hmm. Mice. Oke, lanjut ya. Itin pilih siapa? Oh, adik Aca, Mice. Oke, Adek Aca. Oke, silakan. Sampai mana, Mice? Sampai akhir. Ayat ini terus. Oh, sorry, ininya cuma satu, sayang. Silakan. Ayat ini terus-menerus muncul dalam diri saya. Ketika saya berkata kepada orang jahat, "Hai orang jahat manusia, engkau pasti akan mati." Jika engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat dari jalannya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi darahnya akan kuminta dari tanganmu. Wow. Terus. Dari tanganmu. Oh itu. Dari tanganmu, namun demikian jika Anda memperingatkan orang fasik tentang jalannya untuk berbalik darinya, jika dia tidak menyimpang dari jalannya, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyerahkan jiwamu. Yeskiel 33 ayat 8-9. Sampai situ dulu. Ini nanti kita baca, oke? Jadi dia udah tahu kan yang dia yakin dan udah jelas kan bahwa apa? Dia apa yang William Milliard sudah yakin dan jelas? Tuhan Yesus Kedatangan Yesus. Second coming kan? Ya. Oke. Dan dia tahu bahwa second coming kalau mau Tuhan datang, apakah harus yang kita baca ayat-ayat yang waktu itu harus clean hand and a pure heart? Apakah Matius 5 ayat 8 yang bisa lihat Tuhan harus murni hatinya? Iya. Bisa nggak orang yang nggak murni hatinya bisa lihat kedatangan Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Betul nggak? Itu nggak bisa gara-gara dia langsung mati. Kemuliaan kan? Tuhan Yesus penuh kemuliaan kan? Nggak bisa lihat Tuhan. Apakah Musa mau lihat Tuhan? Dibilang, kamu nggak bisa ngelihat saya loh. Betul nggak? Apakah tuh waktu ingat nggak di Revelation 6 kita belajar bahwa ada waktu anak manusia datang yang orang-orang jahat bilang apa? Timpa aku dengan batu. Masih ingat nggak? Ya, amin. Masih ingat itu, Kiren? Keke. Ya kan? Timpa aku dengan batu. Oke? Oke, Kak. Itu dia. Jadi Musa kan mau lihat, saya mau lihat wajahmu dong. Tuhan, gitu kan? Bapak boleh lihat wajah. Oh, nggak ada yang bisa lihat muka saya dan hidup. Betul nggak? Iya. Itu dia. Nah, jadi coba baca, masih ingat nggak Iren? Revelation 6, ini kita udah pernah bahas dulu.
Coba Revelation 6 ayat 15. Raja-raja bumi, pembesar, serta perwira-perwira, orang kaya, berkuasa, semua budak, ya, bersembunyi di dalam gua-gua dan celah batu. Kak, Ya, mana Kak? Mana? buka ayatnya sendiri dong. Gimana? Revelation 6. Ayat 15. Kayaknya belum pernah belajar deh, Kak. Sudah. Waktu itu kita udah baca mereka sembunyi. Lalu di ayat 16. Mereka berkata, gunung-gunung, ini di William Miller kita belajar, runtuhlah timpa kami, sembunyikan kami di hadapan tahta murka anak domba. Nah, apakah ini kedatangan Tuhan ini? Iya. Iya, jadi apakah mereka bisa lihat Tuhan nggak atau mau sembunyi dari Tuhan? Sembunyi. Waktu Adam dan Hawa berdosa sembunyi atau gimana? Sembunyi. Itu dia, boleh? Kak, ini kayaknya enggak, belum pernah, Kak. Sudah sayang, kamu yang lupa, oke? Ini di pelajaran William Miller, oke? Kenapa ada satu kali yang nggak masuk, Kak? Iya, it's okay. Yang penting diingatin, oke? Oke, Kak. Oke. Jadi yakin dan jelas, waduh, second coming, betul? Jadi kalau misalnya ini kan second coming-nya di X kan? Nah, William Miller di sini lagi lakukan pekerjaan hari-harinya ya. Dia pikir ya saya mau persiapkan untuk diri saya kan? Datang suara, betul? Go, tell to the world, betul? Dan Ya, kabarkan tentang apa? Yang manis-manis atau yang apa? yang nampar-nampar. Yang bahaya, betul? Warning, peringatan, betul nggak? Ya, Apa sih bahasa Inggrisnya tadi itu? Oh, danger, Danger. bahaya, betul? Nah, jadi warning itu mengingatkan ada bahaya, kan? Nah, jadi apakah kalau William Miller dulu mengungkapkan ada bahaya, apakah kabar akhir zaman? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian mau dengar kabar begitu? Nggak usah. Pergi dari pekabar-pekabar itu membinasakan kita, oke? Itu dia. Harus dengar pekabar yang mengungkapkan bahaya-bahayanya untuk supaya siap, betul? Nah, sekarang ini kita mau lihat dari segi pekabarnya, oke? Oke, Kak. Nah, pekabar ini bisa ngelihat dengan dia sudah tahu yang dia yakini, syaratnya kan, dia udah yakini dan dia udah jelas, betul? Karena nggak mungkin dong dia mau jelaskan sesuatu yang nggak dia yakini, bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa dong, betul nggak Evelyn Iren? Betul kan? Dinda Manda, Rachel, Ronald, Matthew, semua? Bisa? Nggak mungkin kan? Dia udah jelas yakini. Oke, saya harus siap-siap nih, second coming nih. Oh, aduh, harus pure, betul? Dan dikutip Ya. masih ingat nggak? Apakah dia lihat, aduh, gereja cinta dunia, aduh, betul nggak? Ya. Ya kan? Masih ingat itu kan? Oh, Nah, ingat. dia lihatlah ini kan, misalnya dia sebagai orang yang udah yakin dan sangat jelas, dia belajar sendiri, dituntun oleh malaikat Gabriel kan. Nah, dia bisa saja bilang gini, sudah saya nggak mau ingetin mereka. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau saya kasih X, ini orang dalam kesalahan, oke? Terus skenario pertama. Skenario pertama, saya sudah tahu yang benar. Ya, saya sudah tahu yang benar. Orang ini tahu yang apa kalau merah X? Salah. Oh, yang salah. Lalu, saya nggak mau kasih tahu apa yang saya tahu benar kepada yang merah. Ini kita nggak mau kasih tahu, ini orang pertama. Apakah dia kalau misal dalam kesalahan mati atau hidup? Dead Mati. atau alive? Dead kan? Betul?
dibilang di Yeskiel 33 ayat 8 dan 9, kalau kamu tidak berbicara, betul? Artinya diam atau nggak mau bilang? Diam. Bilang kan? Untuk memperingatkan orang jahat dari jalannya, orang jahat itu mati dalam apanya? Kesalahannya kan? Dalam X-nya kan? Lalu bilang, maka darahnya orang ini yang mati akan saya pertanggungjawabkan. Kenapa saya nggak ingetin dia? Artinya apakah saya binasa? Bukan karena saya buat yang salah, karena saya gagal untuk memperingatkan orang salah dalam kesalahannya. Ya. Boleh? Jadi kalau misalnya ini saya nggak mau bilang apa yang benar, di sini saya nggak mau bilang ya, tidak mau bilang saya binasa atau enggak. Nah, itu dia. Saya juga apa posisinya? Saya dead, betul? Walaupun saya bikin yang saya sudah tahu benar, tapi kalau saya nggak bilang untuk memperingatkan orang dari kesalahannya, saya juga binasa sama kayak orang ini. Gimana? Kalau sudah dibilangin tapi nggak nurut. Nah, ini yang kedua, C. Tapi yang penting posisi kita harus bilang atau nggak bilang? Posisi kita bilang kan? Harus bilang. Oke? Nah, ini William Miller diingatkan terus, terbeban sama ayat ini. Dia sudah tahu yang benar, dia lihat kan ke kondisi gereja begitu, dia pikir-pikir, saudara saya nggak mau bilang, saya nggak mau hasilkan kontroversi gitu kan. Dia diam-diam, terus diingatin, kasih tahu, bahaya mereka, kasih tahu. Pokoknya kasih tahu, kalau kamu nggak bicara, memperingatkan, maka orang itu mati dalam kesalahannya dan darahnya akan kamu tanggung. Terus orangnya itu juga Mati, yang nggak beritahu juga mati. binasa. Betul. Betul. Boleh? Nah, lalu kalau misalnya saya bilang ke orang, oke, yang kondisi kedua ya sekarang ya. Kondisi kedua, oke, saya mau bilang, oke. Kamu nggak bisa loh. Kamu kamu nggak bisa ini. X ini salah, nggak bisa. Dia nggak mau berubah, oke? Tidak mau berubah. Yang kayak Cece Linda bilang, dia nggak mau berubah. Orang ini binasa atau enggak kalau masih dalam kesalahan? Binasa tetap. Tapi dibilang ya, kalau he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Artinya di sini kalau saya bilang dan dia nggak mau berubah, saya deliver. Saya dibebaskan, tidak dipertanggungjawabkan akan darah mereka. Gimana? Tapi setelah ditolak kita harus bilang lagi. Kalau dia nggak mau dengar ya kita nggak bisa paksa kan? Jadi kalau kita, ya gimana? Tapi harus bilang lagi enggak? Nah, Ulang-ulang lagi enggak? Jadi gini, semua itu harus dilihat situasi dan kondisinya. Harus dilihat situasi kondisinya. Jadi kan ada juga kan dibilang kan, kalau misalnya kita sudah bilang sama orang kan, kita udah bilang, oh kamu udahlah nggak usah bilang-bilang ini. Nah gitu kan. Nah nggak usah bilang-bilang lagi lah, udah dia tolak, udah marah emosi, ya udah kita nggak usah bilang kan. Yang penting udah bilang kan. Nah, terus kalau kita mendapat tuntunan Roh Kudus, kita akan tahu kapan kita harus bilang, kapan enggak loh. Jadi nggak ada yang teorinya 3 kali bilang, kalau enggak. Nah, nggak bisa gitu. Boleh? Jadi yang akan tuntun kita itu adalah Roh Kudus. Jadi kita akan ucapkan dari dalam gitu. Ini kayak harus bilang nih. Nah, kayak gitu. Atau kita tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus bilang lagi nggak ini? Jadi tanya sama Tuhan. Yang penting kita harus sudah bilang gitu. Udah bilang. Dan kalau misalnya nih ya, orangnya kita lihat orang kayaknya dia masih ragu-ragu. Misalnya kita bisa ingetin. Kalau misalnya orang udah nolak, kamu udah nggak usah ngomong sama saya lagi. Apakah kita mau ngomong sama orang itu? Enggak kan?
Iya, nggak perlu Nah, lagi. kalau misalnya dia udah masih ragu-ragu, aduh aku masih pikir-pikir nih, ya kita kan bisa. Nah, harus Jangan dibilang lupa, lagi. jangan lupa loh, aku bukannya mau maksa, ini bahaya vaksin ini atau bagaimana. Jangan, atau bagaimana yang kita tahu benar, yang kita udah yakin, kita udah jelas, kita share, supaya orang itu ada kesempatan berubah. Boleh? Iya. Itu dia. Ya, jadi harus nggak ada teorinya, karena semua situasi kondisi orang kan beda-beda semua kan. Saya punya perlakuan ke orang satu, nggak bisa diberlakukan, saya harus buat kayak yang sama kayak ke orang lain. Nah, nggak bisa. Jadi ya. Jadi harus banyak pengalaman, harus banyak berani untuk ungkapkan, dan dari situ kita bisa belajar. Oke? Dan belajar bagaimana cara-cara Tuhan Yesus, nah, belajar, pokoknya selalu compare, harus berani bilang yang benar, nggak boleh aduh saya takut nyinggung orang, nanti dia nggak suka sama saya, nggak bisa juga, itu dia. Jadi saya harus bilang kalau benar ya benar, itu dia. Nggak bisa saya nggak bilang kenapa, iya saya nggak mau Iren nggak suka sama saya, nggak bisa gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan namanya pleasement. Pleasement itu mau menyenangkan manusia tapi nggak please God, oke? Bisa? Nah, inilah yang William Miller punya beban. Artinya, apakah orang-orang di air Seman akan terbeban juga dengan beban yang sama? Iya, benar. Jadi ya, untuk ingatkan bahayanya yang dia udah aduh binasa semua, ketipu semua, ayo dengan tahu itu, apakah dengan tahu itu kita jadi ada keberanian untuk bilang, betul nggak? Kalau kita nggak tahu fondasinya, nggak usah lah, aduh aku nggak mau kontroversi, masing-masing lah, sudah nggak usah, gitu kan? Tapi kalau kita tahu, aduh bahaya nih, orang ketipu, oke, Tuhan tolong, saya mau berani bilang apapun konsekuensinya, gimana kan? Betul kan? Boleh? Halo, putus mikir. Halo? Putus, G. Sekarang sudah? Sudah ya? Sudah cek, bisa. Bisa ya. Oke, jadi Aca dan Sami harus bilang yang benar atau takut bilang yang benar? Harus bilang yang benar. Itu dia. Kalau Sami dan Nona takut untuk bilang yang benar, terus Sami dan Aca ya. Sami dan Aca kalau takut bilang yang benar, terus orang itu mati dalam kesalahannya karena kita nggak bilang yang benar, Sami dan Aca binasa atau enggak? Binasa, Mice. Tapi kalau Sami dan Aca sudah kasih kabar, tapi orangnya nggak mau berubah dan binasa, apakah Sami dan Aca binasa atau enggak? Enggak, Mice. Nah, itu dia. Dan inilah ceritanya William Miller dulu, gimana? Boleh? Yang Mice. Oke. Mantap. Aca, boleh lanjut lagi sisanya ini? Oke, Mice. Saya merasa bahwa jika orang jahat dapat diperingatkan secara efektif, banyak dari mereka akan bertobat. Dan jika mereka tidak diperingatkan, darah mereka mungkin akan diminta dari tanganku. Wow. Gimana? Boleh? Semuanya? Inilah pergumulannya William Miller setelah berapa tahun belajar? 7 tahun. Oke. Cece Linda Evelyn Iren, silakan. Aku masih bingung. Yang mana? Yang tentang beritahunya itu loh. Yang mengabarkan. Masih rada bingung gitu. Bingung gimana? Contohnya apa? Kalau misalnya orang ini dibilangin nggak dengerin, itu kan ada sama aja.
nggak langsung ditolak. Nah, itu dikabarin. Jadi kayak gini, Evelyn, Iren, ya. Jadi, misalnya kita kan misalnya kayak gini lah contohnya ya. Contoh. Kita kan ada pekabaran akhir zaman ini kan? Betul nggak? Iya. Mau kan semua orang dengar pekabaran ini, betul nggak? Apakah cukup untuk ngomong-ngomong ini itu, atau paling mantap dibuktikan dari Alkitab roh nubuat kan? Harus ada waktu belajar, betul nggak? Iya. Betul nggak? Itu kan yang paling efektif kan? Sekarang contohnya aku undang saudara-saudaraku belajar. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar gitu kan? Tapi kalau mereka nggak mau, gimana? Apakah aku harus paksa? Misalnya, apakah paling mantap untuk kabarkan ajak belajar? Kamu mau belajar, betul nggak? Apakah cukup cuman ngomong, Tuhan Yesus sudah mau datang, bertobat dah. Apa kamu bilang, betul nggak? Apakah datang dari mendengar firman Tuhan, bukan mendengar perkataan manusia, betul nggak? Jadi, yang saya harus lakukan adalah bukakan firman Tuhan itu kepada orang-orang. Jadi, paling mantap untuk kabarkan adalah undang untuk belajar. Kalau orang itu nggak mau, saya sudah nggak dipertanggungjawabkan. Gimana, Iren? Berarti yang penting coba ingetin sekali, kalau misalnya tolak nggak dikabarin lagi. Ya, apakah kalau misalnya orang nggak mau ikut belajar, apakah ini kayak contohnya ya, misalnya ada orang yang nggak belajar nih, tapi apakah aku undang terus? Ada BS loh. Apakah itu kayak membuka terus selagi dia hidup untuk membuka hatinya sama Tuhan? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita nggak bisa paksa orang kan untuk mau atau enggak. Jadi yang kita lakukan? Buka invitation terus, buka undangan di status, kasih tahu ada belajar, ada ini, kasih link YouTube, kasih apa. Itu udah melakukan bagian dari mengabarkan bahaya loh. Apakah kita yakin dan tahu bahayanya dari belajar? Betul nggak? Iya, Kak. Apakah orang bisa tahu ada bahayanya tanpa belajar? Artinya kalau kita tahunya dari belajar. Nggak bisa. Jadi harus belajar memang. Boleh? Mereka harus ambil waktu untuk Tuhan mereka. Kalau mereka nggak bisa ada waktu untuk Tuhan mereka, masa Tuhan mereka dan kita, apakah kita bisa paksa mereka untuk mengetahui bahayanya akhir zaman ini? Nggak bisa paksa kan? Mau nanya. Ya. Itu tuh kalau kita mau tegur, kita harus yakin dan jelaskan. Iya dong, betul. Kalau nggak yakin, nggak jelas, nggak boleh tegur. Nanti malah kebalik gitu. Jadi, apakah kamu bisa tahu orang salah dan tahu bahaya karena kamu udah yakin dan tahu dulu? Iya. Betul nggak? Nggak yakin gitu loh, kayak tahu tapi nggak yakin. Yakinkan dulu dong. Yakinkan dulu baru tegur orang. Jadi gini prinsipnya ya, prinsipnya adalah apakah William Miller prinsipnya dia belajar untuk dirinya? Iya. Nggak pernah loh, saya mau belajar supaya saya bisa tegur-tegur orang, nggak pernah itu. Dia belajar untuk dia yakin dan jelas untuk dirinya. Setelah dia yakin dan jelas untuk dirinya, ya, dia mau kabarkan untuk tolong orang dari bahaya kebinasaan. Boleh? Jadi yang penting kita udah yakin pada diri kita, itu yang akan kita kabarin ke orang, dan itu yang akan kita gunain, yang apa kita yakini, yang kan kita udah bertobat. Betul. Contohnya gini, ini ada ilustrasi. Aku ada jualan obat minyak nih gitu, penumbuh rambut. Biasanya Evelyn botak gitu ya. Ada contoh ya Evelyn.
ini ada obat nih, penumbuh rambut, kamu tuh botak nih, beli nih 100.000. Beli gini. Oh, emang bisa tak C ini numbuh rambutnya? Pasti gitu kan nanyanya, toh? Ya kan? Udah beli aja. Loh, kita tanya C, ini bisa nggak C buat numbuhin? Udah beli aja. Ini buat numbuh rambut, lihat nih. Obat penumbuh rambut ya, pasti bisa tumbuh. Gitu kan? Terus habis itu Evelyn tanya sama Cece, kok Cece panas-panas ini kok pakai topi sih? Gitu kan? Kok pakai topi ketutup semua? Gitu kan? Terus habis gitu, tiba-tiba topi Cece jatuh. Terus Evelyn lihat. Cece-nya botak juga. Kok nggak pakai? Nah, jadi apakah saya kabarkan sesuatu, tapi saya nggak yakin, saya nggak, apakah orang mau percaya nggak kalau gitu? Enggak. Berarti harus kabarkan itu yakin dan jelas dan dipraktekkan. Iya, harus saya benefit dong, harus di benefit untuk saya dong. Kalau Berarti pertama itu nggak ada benefitnya untuk saya dan saya kabarkan ke orang, apakah itu cuma ambisi saya mau kayak orang lain, betul nggak? Saya kabarkan karena saya ingin benefit yang saya rasakan, yang dari dalam hidup saya bisa dirasakan orang lain. Betapa bahagianya ikut Tuhan, nggak usah stres, betul? Mantap banget, tinggalkan hal-hal dunia, bisa kok. Nah itu dia yang saya yakini, yang saya jelas, yang sudah saya alami dalam hidup saya, itu saya kabarkan. Oh, berarti pertama itu kita harus yakin dulu dalam diri kita harus praktekin dalam diri kita, biar kalau misalnya kita kabarin ke orang lain tuh nggak bingung. Betul, saya udah yakin dan saya sudah jelas, betul nggak? Iya. Nah itu dia prinsipnya, Evelyn Iren. Boleh? Iya Kak. Thank you Kak. Ya sama-sama, semangat ya. Iya Kak. Pokoknya kalau ini continue terus, belajar, praktekan, jangan ragu sama firman Tuhan. Nah itu dia. Nanti semua akan semua rasa aduh saya harus ingatkan, rasa kepedulian itu nanti kebuka semua melalui tuntunan kebenaran yang Tuhan ungkapkan sama kita. Boleh? Pokoknya fondasinya hilangkan semua ambisi, itu dia. Fondasinya itu aja. Saya share ke orang kenapa? Bukan saya mau terkenal, karena kalau kabar yang benar, nggak bakal banyak yang suka. Apalagi sama pendengar yang masih mau simpan dosa dan mau nikmatin dunia. Palingan 1 kali BS sudah nggak mau denger lagi negur-negur dosa. Aku masih mau lakukan ini, aku masih mau ini. Nah itu betul nggak? Misalnya, aku kabarkan gini, vaksin itu bahaya, ini. Kalau orang yang mau vaksin, besoknya mau ikut BS lagi nggak? Gimana? Enggak. Oh, ya kan? Misalnya, kita harus tinggalkan dunia. Nggak usah tempuh hal-hal dunia. Orang yang masih mau tempuh hal-hal dunia, besok kelihatan lagi nggak di BS? Enggak, Kak. Nggak, itu dia. Tapi yang penting kita kabarkan. Kita bukan mau senangkan, aduh, aku mau Iren sama Cece Linda, Kak Sasha, semuanya mau tetap supaya ada di BS ini. Aku mau kabarkan yang manis-manis. Aduh, kabar palsu kan? Itu dia. Namanya kabar palsu yang menuntun domba-domba Tuhan, bukan ke air yang jernih dan padang rumput yang ke tempat pembantaian. Betul nggak? Ya, Kak. Nah, itu dia. Penting. Dan kita akan jadi pekabar Tuhan yang kayak gitu. Walaupun sama raja pun kita bilang, saya nggak usah pikir 2 kali untuk bilang saya nggak mau sembah. Betul nggak? Kalau kita, aduh ini raja loh, aduh nggak enak ya aku ngomong sama raja. Gimana? Aduh ini Presiden Jokowi. Aduh aku nggak enak ngomongnya ya apa? Apakah Tuhan akan pakai orang kayak gitu? Tidak. Tidak. Nggak. Jadi lebih baik kita tahu apa kelemahan kita sekarang. Tuhan, tolong ubahkan saya. Sama seperti Engkau ubahkan kulit kusta Naaman menjadi kulit yang seperti yang baru lahir. Betul? Bayi baru lahir. Bisa? Ya, Kak. Oke, mantap. Jadi ini ya, ini pengalaman setelah 7 tahun. Ini yang dia rasakan. Ya.
Dan kalau kita makin jelas, makin yakin, dan ada kita punya, apakah kita akan kehidupan kita kalau makin sama-sama Kristus, apakah roh kepedulian untuk orang, apakah karakter Kristus, otomatis nggak usah dipaksa-paksa, Kak Sasha. Betul, Kak Sasha? Ya kan? Nggak usah dipaksa-paksa, nanti gimana ya, nggak usah dipaksa-paksa, keluar otomatis semua itu. Boleh? Nggak ada rumusnya, nanti rumusnya keluar mengalir, nggak dipaksa-paksa. Oke? Iren, Evelyn, bisa? Yang penting jujur. Jujur untuk belajar, mau tahu yang benar, untuk praktekkan, untuk rubah hidup, mau cinta Tuhan. Nah, itu dia motif yang paling mantap. Oke, sayang? Bisa ya? Oke. Ya, Kak. Mantap, mantap. Rachel, Ronald, Matthew bisa? Bisa, Kak. Andro bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi make sure kita tuh paling seneng banget loh kalau baca kutipan, kita gambar lagi. Apakah habis digambar jadi lebih jelas kan? Oh gini tuh jalan ceritanya. Kita paling seneng banget. Jadi ada buku gambar-gambar gitu kan. Enak banget. Jadi kalian ini ya. Jadi apa yang jadi benefit sama Gaidi kita mau share. Siapa tahu itu bisa jadi benefit juga buat ini, buat teman-teman ya. Oke. Ini kutipan kita terakhir malam ini. Oke. Kita akan tambah 1 tahun lagi. Oke. Oke, tadi siapa ya terakhir? Aca pilih siapa Aca? Aca mau pilih Kak Ronald. Kak Ronald udah atau belum? Belum ya? Belum Ija. Oke. Kak Ronald. Nah, ini mantap nih. Oke, Ronald silakan GC 330 -2. Dia mulai menyampaikan pandangannya secara pribadi ketika dia memiliki kesempatan berdoa agar beberapa pendeta merasakan kekuatan mereka dan mengabdikan dirinya untuk penyebarannya. Tapi dia tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwa dia memiliki tugas pribadi untuk dilakukan dalam memberikan peringatan. Kata-kata itu selalu muncul di benaknya. Pergi dan ceritakan kepada dunia. Darah mereka akan aku tuntut dari tanganmu. Wow. Selama 9 tahun, ia menunggu, beban masih menekan jiwanya. Sampai pada tahun 1831, ia untuk pertama kalinya secara terbuka mengungkapkan alasan imannya. Wow, mantap banget nih cerita. Jadi, dia kan ceritanya Ronald dia kan mulai kamu harus kabarkan dong, jangan cuma belajar sendiri untuk diri kamu. Ini bahaya ini, betul nggak? Dia habis sudah yakin dan jelas kan Ronald? Betul? Nah, iya Kak. Dia mulai dengan membagikan secara apa? Pribadi. Cara orang-orang, betul? Betul kan? Iya. Misalnya sama Matthew, coba lihat ini ayat. Coba lihat ini ayat. Terus aku datang lagi ke ini. Jadi apakah pernah di kumpulan terbuka banyak orang dia kabarkan atau secara orang perorangan dia kejar? Yang dia kenal kan? Kalau private itu pasti orang yang dia kenal atau enggak dia kenal kalau private? Yang dia kenal kan? Iya, yang dia kenal. Jadi kalau dia ada kesempatan yang dia kenal, dia kasih tahu yang dia tahu semua. Tapi dia kasih tahu pendeta kan? Beberapa pendeta dia kasih tahu. Kamu ada ini loh. Jadi dia inginkan yang dia tahu dikabarkan sama siapa? Pendeta. Jadi apakah dia ada ambisi nggak? Aduh, saya mau terkenal, saya mau kabarkan. Ada nggak, Kak?
Enggak, Nggak ada enggak kan? ada. Iya, Kalau bisa pendeta lah yang kabarkan, bukan main ya Kak ya. betul. Kalau bisa kamu lah, gitu Dima. Tapi kalau namanya sudah digerak sama Roh Kudus, betul? Dia bilang kamu ada tugas pribadi, kamu ada tuh selalu ini telinga, ini yang ternyata yang jadi judul kan? Go and tell it to the world, betul nggak? Mereka punya darah, saya akan pertanggungjawabkan ke tanganmu. Apakah karena Gabriel dikirim khusus untuk William Miller belajar sampai mengerti semuanya, apakah itu pertanggungjawabannya dia harus kabarkan ke orang lain supaya siap juga. Betul nggak? Betul. Bisa ngelihat ya Matthew? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Sekarang tadi tahun berapa? 18 berapa? 1831 ya. Masih ke Tadi yang pertama kan terakhir 1823 kan? Jadi kita gambar Iya. online ya. Ini mulai baru ya. Jadi ini yang William Miller-nya ini jadi 1719, 1816, 1818, ini 2 tahunnya kan? Dia belajar berapa tahun lagi? 5 tahun. 5 tahun. 18 berapa? 1823. 23. Nah, di sini dia mulai apa? Private, betul? Private. Lalu 9 tahun itu sampai tahun berapa? 31. 21. 1831, betul? Kak, tapi kalau saya 9 tahun itu harusnya bukan 31, Kak. Ya, jadi artinya 1831 kita mundurin aja 9 tahun kan? Berapa tahun berapa? 1822. Nah, itu dia. Oke, boleh? Ya. Ya kok bisa? Nah, jadi gini ya, namanya literatur history itu tahunnya itu beda-beda 1-2 tahun itu wajar, oke, boleh? Kalau misalnya tahun misalnya ya kematiannya Cyrus gitu contohnya, di literatur ini 667, di literatur lain 666, yang lain ngomong 665, boleh? Jadi kalau ngomongin history itu wajar untuk kayak kurang kelewatan atau kelebihan 1 tahun itu nggak masalah, oke, boleh? Oke. Betul nggak? Kalau kita belajar history, apakah literaturnya menurut ini segini, boleh? Betul kan? Iya, Kak. Nah itu dia, jadi nggak masalah itu. Yang penting kita tahu, yang penting selain tahunnya, yang penting kita tahu dia punya urutan, betul nggak? Dia punya urutan, dia belajar dulu 2 tahun, 5 tahun, di sekitar di 22 antara setelah belajar 5 tahun, jadi dia mulai private kan? Dan setelah itu baru apa? Public. Jadi ini private ministry dan habis itu public ministry. Jadi ministry yang paling mantap pertama kali, apakah yang paling dekat atau langsung mau gede-gedean? Paling dekat. Jadi, Kak, Itu dia. Oke? Kak, jadi kita itu kalau misalnya kita orang itu kita harus beritahu ke orang terdekat dulu. Betul. Itu dia, boleh? Nah, public ministry-nya kita kalau udah siap. Kita baru public ministry itu baru kalau misalnya kita udah siap public ministry. Nah, Tuhan akan kasih tunjuk kapan itu waktunya, Iren. Oke? Oh, oke, Kak. Kayak William Miller kan? Apakah dia tahu nggak 9 tahun lagi? Enggak, dia jalanin aja kan dengan setia, betul nggak? Iya. Itu dia. Tapi apakah waktunya karena dia selalu dengar suara Tuhan dan gerakan Tuhan, waktunya selalu pas, betul nggak? Iya, Kak. Itu dia. Yang penting setia aja. Kalau kita setia dengan bagaimana Tuhan tuntun terang, kita akan benar dalam setiap jalan dan keputusan hidup kita. Yang penting berdasarkan Alkitab Roh Nubuat.
Sudah nggak paling salah untuk hidup berdasarkan Alkitab Roh Nubuat, kan? Iya. Nah, itu dia. Oke? Oke, jadi ketambahan tahun baru 1822, 23, dan 1831. Boleh? Oke. Oke. Jadi kita tahu belajarnya banyak banget ya tahunnya ini. Aduh, 2 tahun dia belajar, nggak cukup aja 5 tahun, tambah lagi, ya kan? 9 tahun, baru siap gimana? Jadi bisa nggak gini kita bilang, aku udah tahu itu sudah, apakah boleh nggak gitu belajar kayak gitu? Enggak. Nggak bisa. Apakah ini dari 259 topiknya yang dia pelajari sama 2.300 itu? Ya kan? Tentang 2.300 kan Tuhan punya datang itu kan yang dia punya topik utama kan? Apakah dia ulang terus Matthew? Penting. Itu dia. Itu jadi pelandasan belajar kita adalah jangan belajar firman Tuhan itu nggak bisa kita bilang bosen. Wah, aku udah tahu itu. Aduh, itu bukan pembelajar yang jujur dan rendah hati. Oke? Jadi kalau kita pembelajar yang jujur dan rendah hati, mau diulang kutipan yang sama, ayat yang sama berkali-kali, masih semangat dan ketertarikannya tuh masih 100%. Kadang-kadang kan orang kalau udah dengar nonton kayak contohnya lah nonton film, sudah lihat ini, betul nggak? Kita jadi menyepelekan, betul? Setuju itu nggak? Semuanya, Iya. ya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya baru, waduh, kita mau perhatikan setiap detiknya itu film kan? Udah nonton ya, udah bosen nggak terlalu diperhatikan. Nah, kalau belajar firman Tuhan, kita harus mau itu ayat kita udah baca 10 kali, ke 11 kali, sama semenariknya dari saya belajar 1 sampai 10 kali. Boleh nggak gitu? Itu roh yang harus kita pupuk. Oke? Ketika kita blok, ketika kita bilang kita sudah tahu, kita menutup terang tambahan yang Tuhan mau berikan sama kita. Bisa? Apakah Tuhan bilang mata air kehidupannya itu akan ada habisnya atau nggak habis-habis? Nggak habis. Nggak habis. Artinya pengertiannya, walaupun ayat diulang-ulang atau apapun, pengertiannya akan selalu baru dan manis untuk pelajar-pelajar yang humble and teachable spirit. Betul nggak itu? Kita punya Sabtu, punya pelajaran. Amin. Betul. Oke, jadi tambah lagi beberapa kutipan dan beberapa ayat dan fondasi-fondasi ini. Ingat ini, yang penting ini kutipan baru kita 17 MR, ini tolong renungkan. Aduh, penting. Jadi ketika kita belajar sejarah William Miller, kita tahu tujuannya ini adalah Waymark Alpha Adventist yang akan menjadi Waymark Omega Adventist atau tanda jalan. Boleh? Iya, Kak. Oke. Kalau gitu, itulah kita punya pelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan dari semuanya? Bisa. Ian, Cece Linda, Sasha Manda, Dinda, Kak Sasha, Kak Manda Dinda, Rachel, Ronald, Andro, Matthew, Evelyn, Iren, Itin. Bisa? Puji Tuhan, bisa Gidi. Bisa, Kak. Nona, oke, praise the Lord. Oke. Sampai kita ketemu lagi hari untuk yang ini ya, untuk yang kelas ini kita ketemu lagi hari Jumat. Kita belajar tentang pasture, dan bisham ya. Masih lanjut lagi. Lalu anak-anak besok ketemu lagi kita belajar Illuminati dan sampai ketemu lagi. Kita Itu minta Rabu depan. Illuminati besok kan? Oh. Oke. Matthew silakan tolong closing prayer. Thank you Matthew.